adalah Ibrahim Datuk Tan Malaka atau lebih diingat dengan nama Tan Malaka. Kisahnya dan sejarah perjuangan kemerdekaan di Indonesia diungkapkannya dalam sejumlah risalah. Salah satunya berisi gagasan tertulis mengenai konsep Republik Indonesia kali pertama pada tahun 1925. Risalah ini dituliskannya dalam bahasa Belanda, Naar de Republiek Indonesia atau Menuju Republik Indonesia. Dan gagasan inilah yang kelak membuat Tan Malaka mendapat gelar kehormatan Bapak Republik Bangsa. Lahir di tahun 1894 di sebuah nagari atau desa di Pandan Gadang, Suliki, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Tahun 1913, ia mendapat gelar Datuk Tan Malaka keempat yang diwarisi dari orang tuanya di Minangkabau. Dalam ranah Minang, gelar Datuk Tan Malaka adalah gelar pucuk adat atau raja adat. Tan Malaka memimpin keselarasan bunga setangkai. Bunga setangkai meliputi 3 nagari dan membawahi 142 pemangku adat. Tahun 1919, Tan Malaka menjadi guru di sebuah perkebunan di Deli, Sumatera Utara. Tan Malaka melihat kolonialisme dan kapitalisme merajalela. Jadi dari guru itulah kemudian dia berpikir dia keluar walaupun gajinya Eropa, dia turun ke Jawa, mendirikan sekolah rakyat yang kemudian kita kenal dengan sekolah taman siswa. Dan dia bertemulah dengan tokoh-tokoh terkemuka pendidikan di Jawa, di Jogja, di Semarang. Di situ dia mulai mendirikan sekolah-sekolah rakyat, tapi kemudian ini kan menjadi ancaman bagi kelangsungan kolonialisme. Dan Tan Malaka itu dianggap ancaman, ditangkap, dibuang. Tahun 1922, Tan Malaka diasingkan ke Amsterdam, Belanda. Disinilah ia mulai aktif mempelajari gerakan kiri yang kelak digunakannya untuk melawan imperialisme di Nusantara. Tahun 1942, Tan Malaka kembali ke tanah air dan masih menggunakan nama samaran. Ilyas Hussein adalah nama samaran yang digunakannya kala itu. Ben Ibratama Tanur, pendiri Tan Malaka Institute, menjelaskan bahwa Tan Malaka telah membaca waktu terbaik untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Kepada Soekarno dia katakan, udah siap-siap Jepang udah mau kalah itu. Ya kan, Hiroshima Nagasaki itu udah kena. Kalian bikinlah proklamasi. Soekarno ini bingung nih siapa? Oh, saya Hussein dari Banten. Tapi Soekarno ini kan karena suasana Jepang kan sangat mengerikan waktu itu. Jadi orang tidak berani buka cerita gitu. Ahmad Subarjo adalah orang yang kali pertama mengenali sosok Tan Malaka. Subarjo bukan orang baru bagi Tan Malaka. Lebih dari 25 tahun, Tan Malaka sudah mengenal Subarjo saat masih di Belanda. Subarjo juga yang akhirnya mengenalkan Tan Malaka kepada Soekarno dan juga tokoh nasional lainnya. Tokoh yang telah membaca tulisan Tan Malaka sejak tahun 20-an. Tan Malaka aktif mengasah jiwa revolusinya sejak ia diasingkan di Belanda tahun 1922. Tan Malaka berkelana ke sejumlah negara Eropa hingga Asia Tenggara. Lebih dari 20 buah pemikiran tertulis dihasilkan Tan Malaka selama hidupnya. Bahkan, ada buku karya Tan Malaka yang hanya diterbitkan di Rusia pada tahun 1924. Dalam buku Dari Penjara ke Penjara, Tan Malaka menceritakan perjalanannya lebih dari 20 tahun hidup mengembara, berpindah-pindah negara. Puluhan nama samaran digunakannya demi mengelabui agen imperialis yang mengejarnya. Atas jasa-jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Tan Malaka mendapat gelar Pahlawan Nasional yang diberikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, pada tanggal 28 Maret 1963.